Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 22 Februari 2022. Saya akan membahas IHSG. Hari ini IHSG-nya retracement. Teman-teman bisa ngelihat closing IHSG di 6.861, turunnya 40,971 atau turun 0,59, teman-teman. IHSG retracement setelah kemarin sentuh all time high. Menurut saya sih ini memang sudah kelihatan dari candlestick yang kemarin ya teman-teman. Candlestick yang kemarin itu adalah shooting star dan hari ini retracement sampai ke supportnya yang pertama di 6.834 ya. Closingnya di 6.861. Jadi setelah sentuh di supportnya IHSG lanjut naik. Oke, kali ini agak beda, saya akan percepat aja ya teman-teman. Hari ini mungkin nggak banyak bahas secara detail. Kita akan tengok dulu saham penggerak indeks ya. Setelah tadi IHSG-nya retracement, tadi kalau nggak salah sempat ke 1%-an ya teman-teman. Turunnya seperti itu. Sekilas tadi saya lihat market. Nah, kita akan tengok dulu saham penggerak indeks ini seperti ini. Ini rata-rata banyak yang merah teman-teman ya. Banyak yang merah. Ini BBAI merah cukup dalam 3%. Kemudian yang mendorong itu adalah Cepin, tapi Cepin ini kan urutan ke 16 market cap. Jadi yang mempengaruhi IHSG turun ini tentu dari big cap, kita bisa ngelihat BCA, BRI Telkom ya. Terus kemudian Astra juga diam aja di tempat. Arto naik sedikit teman-teman. TPIA, Unilever, BBNI merah. Secara umum saham-saham penggerak indeks utama, saham-saham market cap tinggi, hari ini dia banyak yang merah seperti itu. Baik teman-teman, kita akan bahas secara detail ke sahamnya ya teman-teman. Namun sebelumnya kita tengok dulu ini. Ya teman-teman, saya sampaikan di sini bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Baik teman-teman, agak beda ya kali ini ya. Langsung saja kita ke bahasan saham yang biasa saya bahas. Namun sebelumnya saya akan membuat sedikit simpulan ya. Hari ini IHSG-nya retracement dan secara umum saham-saham juga retrace ya teman-teman. Memang seperti itu. Jadi ketika IHSG-nya naik kuat, kita lihat saham penggerak indeks ternyata juga banyak yang naik kuat seperti itu. Dan ketika IHSG retracement, yang bisa membuat IHSG turun ya hanya saham-saham penggerak indeks, hanya saham-saham yang saya bahas tadi. Jadi ketika IHSG-nya naik bagus, kenceng seperti itu, saham-saham ini pasti komponen saham ini ada yang naik kenceng berbarengan, ataupun 1-2 saham di sekitar 5 besar ini ada yang naiknya signifikan. Tapi ketika IHSG-nya turun, kalau kita tengok ke saham penggerak indeks juga pasti ada yang turun barengan ataupun turun beberapa saja, tapi saham-saham yang ini ya istilahnya yang di level-level 1 sampai 5, 1 sampai 10 market cap-nya itu karena akan pengaruhnya akan tinggi sekali. Nah, memang secara umum hari ini saya lihat saham-saham ini banyak yang retracement. Nanti akan saya bahas lebih detail walaupun singkat. Dari pantauan saya tadi sekilas, beberapa memang lebih banyak yang retracement, tapi beberapa ada yang bagus juga, sektor-sektor batubara ya. Seperti yang masih bagus adalah Harum, Doit ya. Terus kemudian Indosat juga dia akhirnya rebound, Antam masih lanjut, Incotins, MTK teman-teman, LPPF lanjut ya. Cepin, Main, Java. Di luar dugaan saham ini yang kemarin bergerak biasa saja, ternyata hari ini malah bergerak. Ini sih wajar terjadi ketika sektor lain terjadi take profit, maka sektor-sektor yang sedang berada di support itu bisa saja bergerak. Jadi kalau teman-teman yang memang sudah memantau Cepin, Main, dan Java, sudah memantau, kalau saya sebenarnya nggak tertarik di saham ini, jadi saya nggak memantau, dan seharian ini juga nggak banyak bisa di depan monitor sehingga saya nggak memantau. Tapi kalau saya rasa teman-teman penyuka saham-saham ayam tentu sudah mendapatkan alet sendiri, karena kalau suka pasti sudah memantaunya seperti itu teman-teman.
Jadi secara umum banyak saham yang retrace. Di judul saya sampaikan kita menanti saham-saham ini untuk terkoreksi ya. Memang ketika kemarin IHSG-nya itu all time high teman-teman. Justru sebenarnya ketika IHSG itu all time high dan melihat candle-nya seperti ini, seperti istilahnya shooting star seperti ini, maka sebenarnya yang saya nantikan adalah terjadinya retracement ya atau koreksi. Jadi saya cenderung sebenarnya menanti saham-saham yang bagus, saham-saham yang secara pergerakan dia uptrend. Saya nanti saham tersebut untuk retracement ya, karena kondisi IHSG yang sudah cukup tinggi ini membuat beberapa saham ini juga dia berada di puncak. Kalau kemarin saya sampaikan beberapa saham utama kondisinya adalah berada di resistan. Tentu untuk membeli juga kurang bijak ya, karena ini Februari juga seperti itu. Walaupun market dinamis, walaupun saham itu uptrend, tapi saran saya adalah tetap membeli di area retracement-nya. Dan apakah mungkin dalam beberapa hari ke depan ini saham-saham ini akan retracement? Maka saatnya lah sekarang kita memantau seperti itu. Kita bisa ngelihat dari saham BNI ini retracement ya teman-teman. Supportnya itu perhatikan di 7.650 ya. Kemudian untuk Bank Mandiri juga sama. Dia sebenarnya ini di area resist. Ini kecenderungannya retracement di 7.700-an ya. BBRI sama juga. Sebenarnya intinya saham-saham yang berada di yang uptrend ini tetap dalam pergerakannya dia akan ada retracement, dan justru itulah yang kita nanti. Yang penting ketika retracement ini teman-teman tahu sampai di berapa ya. Ketika dia naik ini support pertama biasanya di 23, 38, 50. Nah, umumnya orang antri adalah di 50 retracement. Itu aja. Kemudian BBKP masih belum ada pergerakan, saham bank-bank second liner seperti itu. BBCA juga di resistan teman-teman ya. Untuk Bank BTN retracement juga atau terkoreksi. Nah, seperti ini kalau teman-teman yang kemarin mencoba untuk mau positioning di saham-saham bank, ya silahkan dihitung sendiri seperti ini atau menggunakan pedoman seperti yang saya lakukan ini. Kalau BBTN ini dia di saat ini sudah mencapai support yang kedua 38. Nah, teman-teman perhatikan kalau di 38 nggak kuat, maka closingnya meyakinkan turun, maka targetnya adalah di 61 retracement ya teman-teman. Bank Danamon juga masih sama. Bahkan untuk agro yang kemarin cukup bagus sebenarnya, tapi ketemu resistan juga retracement ya teman-teman. Terus kemudian BRIS juga sama retracement tapi masih sangat kecil ya. BTPS itu yang saya sampaikan adalah ini saham tradingan. Teman-teman kalau udah profit segera saja take profit karena ini volatilitasnya juga cukup lebar atau sangat lebar. Kemudian BNGA ini termasuk yang cukup bagus karena dia retracementnya sebenarnya cukup dalam juga. Namun demikian dia bisa rebound teman-teman ya. Nah, retracementnya dia sampai 38 retracement tapi berhasil rebound ya. Kemudian untuk bank digital, untuk Arto masih melanjutkan kenaikannya, dan memang untuk Arto ini memang cukup menarik ya teman-teman. Dalam tren dia naik turun ini juga volatilitasnya tinggi, enak sekali dipakai trading. Dan target pertama dia sebenarnya masih di sekitar 17.200-an, dan ini benar-benar pergerakannya memang sangat oke, dan sudah sering saya bahas teman-teman ya. Arto barang tradingan juga dengan rentang trading yang cukup lebar dan waktunya juga cocok untuk swing beberapa hari teman-teman. BGTG mohon diperhatikan ini udah tembus 61,8, ini sudah ekstrim. Jadi perhatikan supportnya ini 61,8 nih biasanya ya udah sangat ekstrim koreksinya, udah sangat-sangat murah tapi udah kebablasan seperti itu. Berarti perhatikan supportnya di 78,6 yaitu di 220, 225 dan 216-an teman-teman ya. BBYB masih melanjutkan kenaikannya sebenarnya, tapi kondisi hari ini market kurang bagus, jadi sementara dia belum mampu di 61,8 ya, support di bawahnya ada di 50 retracement. BBI masih belum ada pergerakan, dia konsol area di base. BAPP juga sama retracement ya teman-teman. Ini kemarin ketemu MA 200, ketemu high sebelumnya, retracementnya udah berapa persen Pak? Kita tengok dulu. Oke, retracement dia atau koreksi dia itu saat ini masih di sekitar support pertama di 23,6, retracement di 234 ya teman-teman. BNBA sama, dia konsolidasi after ngebreak kemarin, konsolidasinya udah sekitar 2 minggu.
BVIC juga sama, BVIC retracement setelah ketemu resistan, teman-teman. Sekilas akan saya sampaikan agak cepat aja ya. BNGA yang cukup menarik tadi udah saya sampaikan. INPC, bank, INPC nggak ada yang menarik, bank juga cenderung retracement sama semuanya. Ini BFIN juga sama, masih konsol area di area supportnya 38,2 retracement. BBTN udah tadi ya koreksi. BJTM sih masih ketemu resistan, koreksinya sedikit sekali karena ketika koreksi hari ini rebound lagi. BJBR juga ketemu resistan ya teman-teman. Oke, kemudian sekilas saham Astra hari ini sebenarnya terkoreksinya cukup dalam juga, namun demikian segera rebound ya. Kita tengok dulu dalam tren kecil saja karena ini trennya cukup banyak ya. Nah, dia terkoreksinya sebenarnya sampai 50 retracement. Jadi teman-teman yang bisa memantau pergerakan kecil dari Astra ini akan antri di kisaran 5450. 5450 itu adalah area 50 retracement-nya dan ketika sampai di situ dia mantul lagi ke atas. Oke, kemudian untuk Astra Auto ya, Astra Auto juga masih sama nih, masih belum kemana-mana setelah kemarin retracement koreksi. Ini tertahan di area 61 sampai 50 ya. Nah, untuk ACS teman-teman perhatikan hati-hati karena tembus support mingguan ya. Sehingga support berikutnya ada di 1150, 1110, 1050 seperti itu. Unilever secara weekly juga masih downtrend teman-teman. Indofood ini masih lebih baik, cuman ini pergerakannya yang nggak kemana-mana di area-area itu aja. Garuda Food juga sama sih, nggak kemana-mana teman-teman. ICBB setelah dia kemarin, maksud saya support kemarin di 8.500, terus hari ini overshoot turun sedikit tapi ditarik lagi di area supportnya. Cara pergerakan nggak menarik ya karena rapat sekali. Medco setelah terkoreksi sampai 38,2 retracement hari ini mencoba naik ke resistan di 23,6. Elsa juga sama, ini masih di kisaran 38 sampai 23,6 tapi bisa bertahan di atas 23,6 teman-teman. Akra ya akhirnya dia terkoreksi juga. Akra ini dia ada resisten di 38,2 760-an. Sekaligus itu adalah EMA 200, gak kuat dia turun ya teman-teman. Kita tengok dari tren terakhirnya aja. Seperti ini. Koreksinya dia sebenarnya sempat di bawah 38,2 retracement tapi ditarik lagi sedikit. Kemudian perusahaan gas retracement juga ya teman-teman. Ya, ini memang hari ini banyak banget yang terkoreksi. Astra Agrolestari juga sedikit retracement tapi masih sedikit ya. Sektornya masih jos pergerakannya. Koreksinya dia sampai support pertama di 23,6 retracement di 11 ribuan. LSIP juga sedikit saja koreksi, jadi sektor sawit masih oke ya. Kemudian untuk SIM sama juga, secara umum kan pergerakannya sama. Untuk SSMS yang dia agak-agak dalam juga turunnya karena sampai 61,8. Nah, kemudian BWPT hari ini malah ARB ya teman-teman. ARB kita tengok dulu kok pergerakannya agak aneh ya. BWPT kita tengok dulu. Open dia di 120, open sama dengan high. Open sama dengan high tapi close-nya di bawah turun. Kita lihat trade book-nya lah seperti ini. Berarti open di 120 tapi hanya satu lot saja terus turun. Closing-nya di limit low atau ARB ya teman-teman. ARB, oke kita tengok berikutnya. Saham batubara Harum, oke hari ini dia benar-benar bagus banget. Dia hampir sentuh high-nya ya teman-teman. Ini memang saham luar biasa, saham tradingan saya ini teman-teman. Hampir setiap hari trading Harum ya. Ya cuman kalau kelihatan ringnya lebar baru saya masuk. Cuman kalau udah di atas seperti ini memang lebih baik wait and see aja. Ketika berada di support untuk Harum menjadi lebih berani untuk positioning karena dia cukup rutin untuk bergerak. Adaro sendiri hari ini sebenarnya nggak kemana-mana ya teman-teman. Dia masih berada di atas 38,2 retracement tapi masih belum mampu naik di atas 23,6, masih menjadi resistan. Indo Tambang Raya di area-area resist ya, PTBA juga sama area resistan. Jadi sektor sawit, batubara masih oke. Indika masih retracement antara 38 sampai 23. Ya, Petrosi juga sama. Ini masih bagus semua. Nah, Doit justru yang malah ngegas hari ini, teman-teman.
kita lihat dalam weekly-nya dia mencoba untuk nyamperin di MA 200 weekly-nya. Ini oke sekali. Apalagi nanti kalau bisa tutup di atas MA 200 weekly-nya oke sekali ya teman-teman. Kemudian MBSS masih berada di area supportnya ya. Masih berada di area supportnya, belum ada pergerakan. United Tractor hari ini retracement-nya sudah over sekali sampai 61,8. Namun bagusnya adalah ditariknya sampai 38. Jadi saham terkoreksi di bawah 38,2 itu target penurunannya dia sampai ke 61. Di 61 kalau mantul dia targetnya naik minimal di 38. Jadi target turunnya kecapai, target naiknya udah kecapai. Berarti besok tinggal tunggu aja di atas 38 ini dia masih lanjut atau enggak. Kemudian sektor konstruksi akhirnya juga retracement semuanya. Nggak usah saya bahas panjang lebar. Intinya rata-rata terkoreksi karena memang tren dia masih sangat kecil. Jadi retracementnya ini support resistnya susah untuk dibaca. Intinya dia retracement. Kemudian properti juga sama ya. Ini masih ciri-ciri downtrend, jadi ketika naik, turun, naik, turun, kecenderungannya adalah high-nya adalah lower atau lower high. Jadi mesti hati-hati ya. Pakuan sih kemarin sebenarnya high-nya udah cukup oke, tapi ini retracement lagi dan retracement-nya adalah di bawah support, di bawah resistan sebelumnya. Resistan sebelumnya adalah di 450, 454, closing-nya jadi 450 ya, teman-teman. Asri sama juga retracement tapi ada perlawanan ya. SMRA ini retracement-nya cukup jauh. CTRA juga retracement cukup jauh. Jadi intinya saham-saham konstruksi, properti juga sama-sama terkoreksi. Kemudian untuk Telkom hari ini ikut turun ya. Ikut turun, kita tengok trennya seperti ini. Dia dari tren panjangnya dia terkoreksinya udah di bawah 23,6 retracement. Support berikutnya ada di 4182. Baik teman-teman, ini baru dirasa nih kemarin. Indosat masih berada di support yang cukup lama. Akhirnya hari ini ngebreak. Nah, dipantau aja teman-teman ya. Apakah break ini akan lanjut besok karena konsolnya juga kenceng. Konsolnya juga lama ya. Terus volume hari ini juga oke breaknya ya. Ini untuk momentum memang dia baru di atas 0 hari ini kayaknya. Jadi kita lihat kalau dia nanti besok di atas 100 itu akan bagus ya pergerakannya, karena menandakan bahwa saham ini ada niat pergerakan yang kuat. Ini untuk besok Indosat ini jadiin pantauan ya, bagus ini. Ini bagus. Kemudian Excel ini masih mencari support dan mencari kisarannya di 2800-an. Perhatikan supportnya dulu. Trend masih nggak ada yang menarik. TBIG dia kemarin kan ngegas sampai 61. Hari ini terkoreksi masih teman-teman, tapi sudah mulai ada perlawanan ya. TUWR masih di konsol area. Kemudian IMAS ini ada koreksi setelah dia sentuh 38,2 retracement. Tapi kalau dari tren yang lebih kecil, dia sebenarnya masih cukup mampu di atas 50 ya teman-teman. Masih di atas 50, kan sebenarnya dia ada target ke 903. Untuk IMJS juga sama, dia ketemu resistan 50, hari ini terkoreksi. Kemudian untuk Antam, Incotins masih oke ya, tapi ini rata-rata hampir ketemu resistan untuk Antam ya. Antam itu Antam sudah hampir sentuh resistan teman-teman di 2215, hampir ketemu. Perhatikan, tapi candlenya masih cukup oke. Ya untuk Inco memang dia ada resistan candle ya, sekitar 5175 candle tins. Sudah ketemu resistan candle jelas sekali. Target 50 retracement juga udah kecapai hari ini, tapi ada koreksi. Ya MDKA retracement juga teman-teman. Intinya ya saham-saham ini banyak sekali yang terkoreksi retrace. BRPT juga sama terkoreksi sampai 50 retracement hari ini. TPIA 38, closingnya tepat di 38. Kalau seandainya dia nggak kuat di 38, itu targetnya ke 8.300 di 61,8. TKIM INKP saya skip aja, ini masih belum ada pergerakan menarik. JSMR setelah 2 hari terkoreksi, dia ada perlawanan nih teman-teman.
Oke teman-teman, saya ulang untuk JSMR ya. JSMR itu kemarin kan ketemu resistan 50 retracement ya. Kemarin saya sampaikan ketika ketemu resistan tuh tolong dipantau. Ketemu resistan dia balik, dan kemarin candlenya adalah turun, dan setelah itu ya benar ternyata hari ini ada rebound ya. Jadi kalau kita tarik seperti ini bentuknya, maka dia terkoreksinya sampai 50 kemarin dan sampai di 61 hari ini, baru kemudian rebound lagi ke 32. Jadi kalau teman-teman pelaku trading ini dengan menggunakan Ibu, dia akan memantau di 23, 38, 50 ya, 50 overshoot, tujuannya adalah ke 61, 61 rebound ya, overshoot turun dikit. Ketika dia naik, maka target jualannya adalah di 38, dan hari ini sebenarnya kecapek. Jadi ini memang areanya orang-orang trading ya teman-teman saat ini. INTP dia masih ketemu di resistan ya teman-teman, resistan. SMGR juga retracement nih hitungannya, tapi sedikit aja, karena kalau kita lihat sekumpulan candle ini, kalau kita tarik ini, dia adalah konsol area ya, dia konsolidasi. Ini kalau boleh kita bilang ini setelah dia turun di dasar, kemudian dia naik bertahap membentuk satu konsol area, ngebreak lagi dan membentuk konsol area. Nah seperti ini yang perlu kita perhatikan adalah di area ini, konsol areanya ini ada supportnya. Ketika supportnya jebol, itu biasanya akan mencari support yang di bawahnya. Ketika resistan jebol, itu adalah dia break dari break dari konsolidasi. Dan konsolidasi ini adalah satu pola yang wajib kita pantau, karena konsolidasi ini adalah satu pola akumulasi. Dan di sini sebenarnya juga kelihatan nih ada dua keseimbangan. Ini adalah sebenarnya merupakan, kalau dia dari bawah dia merupakan supply area, tapi di sini kita bisa ngelihat walaupun ini dimungkinkan sebagai supply area, ketika harganya naik orang akan jualan, ini yang masih belum keluar dia akan mensuplai orang yang membeli sehingga akan turun, tetapi kita bisa ngelihat bahwa di area sini dia tidak terjadi penjualan. Artinya mungkin di sini masih terjadi akumulasi. Jadi untuk SMGR ini masih menarik ya teman-teman. Kemudian untuk ASA ya, ASA juga hari ini sepertinya kepengaruh juga pada keluar, mungkin yang sudah menganggap bahwa model ASA kemarin adalah higher low, walaupun sedikit sekali kelihatan nih higher low, tapi ketika nggak kuat orang cenderung take profit seperti itu, jadi masih belum. Jadi boleh dibilang ini masih kumpul-kumpul tenaga seperti itu. Kemudian untuk ERA ya, ERA teman-teman ini hampir sampai di 50 retracement, tapi mungkin market hari ini nggak bagus. Sebenarnya candle kemarin bagus, jadi untuk ERA juga akhirnya ada koreksi, ada retracement. Kita bisa ngelihat dari tren kecil dia seperti ini teman-teman, koreksinya dia sampai 38,2. Ini saya bacakan aja, mungkin teman-teman nggak bisa ini. Ada kemungkinan nanti saya akan refresh untuk Fibonacci teman-teman ya. Oke, teman-teman berikutnya adalah SAME ya. SAME sebenarnya secara chart kemarin tuh bagus ya, sudah mulai ada upside, dan harapan saya juga SAME ini akan bergerak. Ini juga saham lama saya teman-teman seperti itu. Saya udah nggak ada barangnya. Cuman kalau misalkan hari ini upside-nya cukup oke, saya mungkin akan masuk. Tapi kita lihat hari ini sebenarnya kebentok resistan kecil, jadi saya nggak ambil dulu. Terus teman-teman ini perhatikan EMTK ya. EMTK hari ini sentuh 50 retracement, yang mana itu sekaligus juga merupakan EMA 200. Jadi double resist ya, di sini double resistan hari ini. Tapi sekali lagi pesan saya, kalau satu saham ketemu resistan, double resistan, apalagi seperti itu, maka lihatlah besok apakah memang masih ada niatan untuk naik lagi, atau koreksi hari ini adalah mungkin orang-orang yang ya mungkin mereka mau merealisasikan profit mereka ketika harganya sentuh 50 retracement. Karena memang umumnya di 50 retracement nih orang akan take profit. Dan kita juga bisa ngelihat candlenya di sini, ketika sentuh 50 retracement memang terjadi take profit seperti itu. Oke, kemudian MPPA, teman-teman saat ini saya update untuk posisinya masih belum menarik ya, karena ketika kemarin ada satu sinyal kenaikan, tapi ternyata lebih banyak dibahas sinyal penurunan. Artinya bisa jadi benar terjadi resistan volume atau volume orang-orang yang nyangkut, dan ketika harganya mendekati harga mereka akan cenderung keluar dulu seperti itu. Jadi mesti hati-hati dulu. Multipolar juga sama teman-teman ya, multipolar juga sama.
LPPF ini kemarin masuk bahasan saya ya, saham-saham yang menarik dan memang secara chart udah 3 hari dia mengalami kenaikan, berhasil ngebreak dari resistan candle sebelumnya 4.350 ya, lanjut ke resistan sekarang di 4.810. Kita lihat dalam weekly-nya masih sangat menarik, tolong dikawal ini saham LPPF. Kemudian LPCK sebenarnya juga secara weekly juga oke, tapi ini weekly-nya juga candlestick-nya padat, rapat seperti itu, jadi mungkin jadi agak kurang menarik seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalam daily-nya ya sebenarnya dia ini sudah sekitar 5 hari lebih dia konsol area di sekitar 38,2 retracement. Ya bagi penggemarnya saja teman-teman, karena saya yakin tiap-tiap orang beda kesukaannya seperti itu. LPKR masih belum ada pergerakan. MLPT ini yang saya sampaikan kemarin bahwa ketika sehari naik dia sehari koreksi. Hari ini dia tidak ekstrim seperti biasa. Jadi tolong dipantau aja, tapi tetap berhati-hati karena memang habit dari pergerakan si MLPT ini adalah ketika dia naik beberapa hari akan koreksi. Kemudian untuk MTDL masih di area support teman-teman. MLP masih konsol ya, masih di base, masih belum mampu lewatin 481 atau resistan pertama atau di 23,6 retracement. Kemudian untuk Saratoga tuh kemarin dia sentuh target pertama 50 retracement dan akhirnya terkoreksi juga seperti umumnya seperti itu. Kemudian yang nggak disangka juga adalah Cepin setelah berada di support akhirnya mantul ya. Java juga sama, Java ini sebenarnya udah mulai ada tanda dari 3 hari yang lalu, terus kemudian langsung ada yang take profit. Hari ini lanjut lagi. Nah ini yang seperti yang saya bilang bahwa ketika ada satu saham mencoba untuk naik, tapi besoknya ada yang take profit, dan bentuk dari saham tersebut adalah sempat tinggi sebelumnya, maka ketika ada take profit, di mana sebelumnya pernah tinggi, bisa jadi itu ada orang-orang yang nyangkut dan pengen keluar dulu. Jadi wajib diperhatikan besoknya apakah orang-orang itu masih keluar lagi jualan, seperti ini. Ternyata hari ini masih ada perlawanan dari para buyer. Bisa jadi orang-orang yang mencoba untuk menjual di harga yang lebih tinggi atau harga BEP mereka dan ketika turun mereka cover ya, lalu istilahnya buyback baru naik lagi, tukar harga seperti itu. Saya juga sering seperti itu. Malindo Feedmill juga sama. Kuncinya untuk Malindo Feedmill adalah perhatikan di 711. Baik teman-teman, itu tadi saham-saham seperti biasa. Saya akan tambahkan ke saham-saham farmasi sekilas saja. Ini nggak ada yang signifikan pergerakannya, masih sama semua ya. Oke. Tetapi kadang-kadang dia bisa bergerak tanpa ngomong. Kayak Java, Cepin main tadi dia bisa bergerak tanpa ngomong. Seperti itu. Terus kira-kira bagaimana kita bisa mengcapture pergerakan tersebut? Caranya adalah ketika teman-teman sudah ngebuat watchlist seperti ini, maka di running trade di Mirai ini ada satu fitur, kita bisa mengeset. Nah teman-teman sayangnya nggak bisa lihat ya. Kita bisa mengeset, kita bisa set ini teman-teman. Kita bisa set saham apa yang akan muncul, apakah all stock ataukah hanya my favorite atau hanya watchlist saja. Kalau di Mirai seperti itu, jadi saham apapun yang sudah teman-teman masukkan ke watchlist, maka ketika teman-teman ngebuka running trade, maka ketika saham tersebut bergerak, teman-teman akan langsung bisa memantaunya. Atau seperti ini, ketika teman-teman memiliki watchlist, mau di setel ke watchlist seperti apa, dan ketika saham itu bergerak, ya minimal kita bisa ngelihat papannya seperti ini, bahwa saham tersebut bergerak. Oke teman-teman, itu tadi bahasan secara umum, dan di sini saya coba akan melihat sekilas saham-saham yang merupakan top gainer hari ini. Karena top gainer bisa memberikan trading idea, tetapi sekali lagi saran saya adalah untuk top gainer ini tidak semuanya bisa dimakan teman-teman ya. Mesti harus dipilih dulu yang benar-benar cocok dengan risk appetite kita. Kita bisa ngelihat hari ini SUPR, tapi ini saya jarang ya. Seger sahamnya sih sering pernah saya bahas. Nah Bian ini juga hafal-hafalan, ini juga sahamnya, tapi sedikit aja ini lotnya kecil-kecil, jadi saya juga jarang trading. Ini yang masuk risk appetite saya adalah ISAT ya teman-teman. LPPF kemarin masuk ya, Cepin oke. Koni dan Kino ini sebenarnya sering, tapi ini yang nongol adalah Koninya. Ini berapa kali saya bahas. Arto juga,
Indofood kenapa masuk? Oh iya, dia naiknya 2%, Harum biasa, MSKY ini beberapa kali dibahas juga. Seperti ini. Bagi teman-teman penggemar tentu sudah memantau ya. Jadi prinsipnya juga sebenarnya saham-saham yang ARB ini tetap ada kemungkinan untuk bergerak. Tapi MSKY ini tidak saya masukkan di watchlist saya. Jadi ketika dia bergerak hari ini saya nggak bisa nge-capture pergerakannya. Jadi mungkin besok saya aktifkan semuanya teman-teman. Oke, kemudian PRDA naik sedikit saja. BNBA belum ya, seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya kok pengen rasanya membuat satu bahasan yang lebih terperinci lagi untuk refreshment Fibonacci teman-teman. Karena saya rasa saat ini banyak ini subscriber baru ya, yang mungkin belum tahu bahwa saya sudah memiliki playlist untuk Fibonacci. Mungkin yang belum pernah membaca tentang Fibonacci atau konsepnya, tentu akan bingung, Pak, cara ini Fibonacci gimana sih, seperti itu. Dan juga ada beberapa orang yang bertanya, Pak, bisa diinikan nggak Pak, cara menggambarnya, cara menyimpannya seperti itu. Sebenarnya itu pernah saya bahas semua ya, cara menggambar Fibonacci itu sudah saya kumpulkan di playlist Fibonacci, silakan ditengok langsung. Dan untuk cara-cara menggambarnya, menyimpannya itu juga beberapa sebenarnya udah langsung saya bahas di situ, atau teman-teman lihat di playlist tampilan OLT, saya bahas di situ. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.